Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 14 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Dan di sini aku akan mengambil kartu 6 kartu ya. 3 kartu pertama pembacaannya untukmu dan 3 kartu kedua untuk dia. Pembacaannya bisa vice versa. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian seperti apa ya. Oke. Ada Death bagimu, kemudian ada The Chariot reverse. Oke, Ten of Swords. Six of Swords untuk dia reverse, The Hangman reverse, The Emperor. Di sini berarti akan ada suatu kematian, bukan secara harfiah ya, bukan orang mati, no, bukan seperti itu, tapi adanya suatu pengakhiran di dalam hubungan ya, di hubungan kalian apapun itu, karena aku lihat di sini hubungan kalian selalu tidak berhasil ya. Jadi apapun yang masalah yang membuat kalian kalau menjalin hubungan itu selalu nggak berhasil, itu harus kalian rubah gitu ya, kebiasaan ataupun hal-hal yang telah mendarah daging di diri kalian atau di cara kalian memandang hubungan atau cara kalian dalam berlaku dalam hubungan, itu harus kalian rubah, harus kalian perbaharui ya, harus kalian lepaskan kebiasaan kebiasaan atau kekhawatiran lama kamu tentang hubungan ya. eh dan itu memang harus kalian hilangkan dan harus kalian rubah. Walaupun itu sakit banget, menyiksa banget ya untuk menyelesaikannya, tapi memang itu harus terjadi gitu ya. Harus terjadi apa benar-benar harus terjadinya perubahan gitu. Misalkan gini, kamu nih mungkin orangnya eh, pengekang gitu ya, pengekang pengennya selalu diperhatikan oleh pasangan gitu ya. Kamu nggak mengerti pasangan. Kalau pasangan juga kan butuh waktu untuk ya bekerja, untuk dirinya sendiri, untuk dia punya me time gitu. Tapi kamu pengennya selalu dikasih pengertian terus, selalu pengennya itu diperhatiin terus. Nah kan nggak seperti itu, makanya kadang pasanganmu itu suka marah, suka lari dari kamu ya karena kamu terlalu mengekang, membatasi waktu dan selalu meminta waktu dia yang berlebihan gitu, nggak membebaskan dia gitu ya. Nah, inilah yang harus kalian rubah. Kamu harus bisa memberikan waktu untuk pasanganmu, punya me time gitu ya, punya waktu untuk bekerja gitu. Paling tidak kalian memberikan apa ya? Kalian paling tidak kalian tahu jadwal dari pasanganmu dari jam sekian sampai jam sekian berarti dia sedang kerja. Jadi jangan diganggu. Jam sekian sampai jam sekian mungkin dia sudah di rumah. Jadi eh, mungkin di waktu-waktu tertentu dia akan bermain dengan teman-temannya. Butuh me time dengan teman-temannya kan nggak di setiap hari, mungkin seminggu sekali gitu ya. Nah, kamu juga harus tahu itu dan kamu harus berikan waktu itu. Nah, jadi kamu harus benar-benar legowo ya, harus bisa memberikan perubahan ya intinya. Mau tidak mau aku lihat di sini kamu harus melakukannya. Eh, Baik kamu bisa ya, bisa dengan tulus, ikhlas berubah atau dengan paksaan harus dirubah. Intinya the death ini harus terjadi di kehidupanmu agar kamu bisa memiliki suatu hubungan yang sukses gitu ya. Dan ini aku lihat memang tidak
perubahan ini tidak tidak apa namanya, tidak tanpa kamu duga gitu ya. Jadi benar-benar dadakan perubahan ini akan terjadi sama kamu. Ya, kamu entah akan dibuat hmm, dibuat sadarnya itu dadakan kayak gitu ya, tanpa kamu ada persiapan untuk menghadapi perubahan, tahu-tahu kamu didorong untuk segera berubah kayak gitu. The Chariot-nya di sini terbalik, berarti menandakan suatu keinginan yang kuat untuk jatuh cinta ya. Kamu ini sampai pada titik di mana kamu itu terlalu ambisi pada tujuan lain, eh, eh, ambisi dan tujuan lain itu justru malah kamu tinggalkan gitu ya. Kamu abaikan. Misal gini, kamu eh, terlalu bucin sama si dia gitu ya, sama pasanganmu, sehingganya kamu sampai mengabaikan pekerjaanmu, mengabaikan keluargamu, mengabaikan teman-temanmu ya, saking kamu hanya memfokuskan pada percintaanmu aja gitu ya. Jadi eh jadi sebenarnya ya, yang harus kalian ingat di sini ya, tidak ada dalam hidup ini yang berada di bawah kendali kita memang ya. Apapun yang kita lakukan, eh, memang tidak akan pernah terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi menjadi optimis dan antusias itu memang penting. Cuman perlu uh, perlu juga dengan kesabaran ya untuk menemukan cinta. Jadi nggak usah sampai yang ambisi banget harus harus sekarang-sekarang juga kalian dilamar atau harus sekarang-sekarang juga adanya suatu komitmen di hubungan percintaan kalian. Nggak gitu gitu ya. Semua memang butuh proses ya. Kalau memang saat ini tuh situasinya memang masih belum ada perkembangan, ya mungkin memang dari si dianya juga ada suatu hal yang belum siap untuk berkomitmen dengan kamu seperti itu. Jadi aku melihat di sini eh, adanya ketidakseimbangan yang membutuhkan upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Dan aku lihat memang eh kalian ini terlalu memaksakan diri pada hubungan kalian yang menyebabkan pekerjaan, hubungan keluarga ataupun koneksi kamu dengan si dia ini malah menderita gitu ya. Karena itu tadi kamu terlalu mengekang gitu ya. Kamu terlalu menginginkan segera-segera juga hubungan ini dikonfirmasi ataupun disahkan seperti itu. Sedangkan pasanganmu itu ya mungkin dia belum siap seperti itu. Akhirnya eh dari tindakanmu ini justru malah mengganggu hubungan kalian, jadinya tidak produktif ya. Pasangan kalian juga jadinya menentang gitu ya. Ya, itu tadi pasangan kalian juga butuh waktu. Pasangan kalian juga butuh apa ya? Mempersiapkan segalanya, nggak ucuk-ucuk kenalan langsung mengesahkan hubungan kan nggak gitu gitu ya. Dia juga butuh memikirkan ke depannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi aku melihat di sini hubungan kalian jadinya terganggu dan apa ya, eh hubungan kalian ini nggak sepadan dengan usaha ya. Adanya hubungan kalian ini selalu adanya perdebatan terus menerus ya. Bahkan di sini sampai eh, apa ada di salah satu pihak di antara kalian meremehkan hidup pasangannya gitu ya. Akhirnya ya karena udah ngerasa nggak aman, nggak nyaman, ya pasangan kalian menghindari kalian ya dengan cara apapun dia memilih untuk menghilang seperti itu ya, mengasingkan diri, menarik diri dari kamu gitu ya. Jadi makanya di situ di awal juga udah keluarnya itu si death ya, karena memang kamu ini orangnya terlalu mengekang kayak gitu. Ya, kalau di sini kalian sudah berpisah ya, Ten of Sword.
itu menandakan memang kalian harus bisa menerima perpisahan ini. Kenapa? Karena aku melihat situasi kalian itu eh, saat kemarin itu benar-benar yang mendrama banget gitu ya, mendrama karena di sini kalian apa ya, kayak mengorbankan diri ya, yang katanya kalian setia gitu ya, eh, dengan mengiming-imingi kata setia dalam diri kalian dalam hubungan ini justru malah terlihat lebih ke mengekang kayak gitu ya. Akhirnya di sini kalian mendramatisir keadaan ya, berlomba-lomba mencari perhatian dari si dia gitu ya. Tapi seolah-olah kalian bertindak sebagai korban di sini, yaitu tadi ya, eh, kalian mengharapkan pasangan kalian memberikan apa, perhatian kepada kalian 24 jam gitu, tapi kan eh, tapi kan ya pasangan kalian ini butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk dirinya sendiri ya, butuh waktu untuk dia istirahat seperti itu, nggak harus setiap saat harus apa namanya, me- 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 memberikan kamu apa, pengertian dan perhatian gitu ya. Jadi seolah-olah kamu di sini tuh kayak nggak diperhatiin sama dia kayak gitu ya. Jadi kamu kayak selalu mencoba untuk mencari perhatian sama dia. Akhirnya ya hubungan ini gagal ya. Akhirnya juga gagal juga merubah perilaku kamu untuk apa namanya, tetap tenang ya, tetap bisa menerima, tetap apa ya, berpositif dengan hubungan kayak gitu ya. Kamu berpikir ya itu tadi, kok nggak pernah sih ngasih aku perhatian gitu ya, pasanganmu ini nggak pernah ngasih kamu perhatian kayak gitu. Kamu akhirnya bernegatif thinking terhadap dia kayak gitu ya. Akhirnya ya hubungan kalian ini berantakan, berakhir gitu ya. Oke, kemudian masuk ke dari diri dia ya, dari sisi dia. Aku melihat di sini bahwa ya keadaan hubungan dia dan kamu sekarang itu udah kacau ya, benar-benar udah sulit ya. Dan aku melihat di sini dia merasa udah terbebani banget, terkurung, yang mandek, hubungan kalian itu benar-benar udah stuck, bahkan udah berakhir ya. Ya ini tadi, karena hubungan kalian benar-benar nggak ada perkembangannya, eh mungkin juga ada pihak ketiga dari hubungan kalian ini yang mengganggu, dan aku melihat juga hubungan kalian benar-benar kacau ya, benar-benar yang stuck, nggak ada perkembangan. Makanya makanya kalian di sini akhirnya berpisah gitu. Dan aku melihat di sini dari dia ya, dia benar-benar luka dari hubungan dia dengan uh, terluka ya dari hubungan masa lalu dia, dan aku lihat nampaknya dia butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menyembuhkan luka itu. Dan aku merasa juga dia benar-benar yang sangat-sangat terbebani banget dengan perasaan dia, dengan situasinya, dengan keadaan seperti itu. Ya, jadi memang butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa menyembuhkan rasa sakit hati dia, ya. eh aku lihat mungkin ya, eh dia ini mulai terkoneksi lagi dengan apa, dengan kamu gitu ya, dengan kamu mungkin ya, secara batin dia ini kepikiran kamu gitu ya. eh tapi untuk sekarang dia tidak mau mengambil eh apa, kesempatan atau mengambil tindakan secara terburu-buru ya, karena aku lihat masih ada efek yang tersisa dari terlukanya hati dia, sakitnya hati dia karena hubungan dia dengan kamu di masa lalu ya, atau mungkin ya hubungan dia dengan yang lainnya juga di masa lalu, dia masih ada efeknya, masih belum bisa sembuh gitu ya. Intinya dia masih proses lah ya dalam penyembuhan itu.
Jadi untuk sekarang itu kayak dia tuh belum siap ya uh, untuk mengambil tindakan ya. Harus gimana nih, mau balikan lagi sama kamu atau enggaknya ya. Dia masih masih dalam situasi apa, proses penyembuhan gitu ya. Walaupun dia di sini sering keinget kamu, sering kepikiran kamu, tapi dia nggak mau terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan ya. Lagi dia pikirkan matang-matang. Oke, The Hangman mungkin akan segera ya, segera akan dia lakukan ya, mungkin nanti di bulan ke-12 ya, uh, atau paling lama ya 12 bulan lagi. Itu karena The Hangman ini reverse ya, artinya berarti akan segera melakukan suatu tindakan. Paling cepat ya di bulan 12 nanti gitu ya. Paling lama ya mungkin 12 bulan lagi gitu. Intinya akan dia lakukan suatu tindakan apapun yang selama ini yang hanya dia pikirkan aja gitu ya, yang hanya dia pikirkan mau balikan lagi nggak nih sama kamu, atau kok aku kepikiran kamu terus gitu ya. Jadi gimana nih, tapi aku masih terluka. Nah, apapun yang dia pikirkan itu yang selalu terulang-ulang di benak dia, uh, itu akan dia realisasikan ya, akan dia segera lakukan gitu ya. Tapi dengan waktu yang pastinya itu ya nggak ada ya, dalam tarot tuh nggak ada waktu yang pasti. Jadi ada kemungkinan nanti di bulan ke-12 dia akan melakukan tindakannya itu ya, untuk datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu, atau ya paling lama di 12 bulan yang akan datang. Seperti itu ya. Ya, aku lihat di sini di Emperor-nya tegak, berarti memang orang ini tuh orang yang uh, mau semuanya itu serba perfect gitu ya. Tapi bukan berarti dengan tindakan yang gegabah atau ceroboh gitu ya. Karena menurut dia orang percintaan itu bukan hal yang menjadi priority ya, bukan suatu hal yang begitu penting di dalam kehidupan, tapi bukan berarti dia nggak ingin memiliki uh, hubungan percintaan, no, enggak. Tapi gini, orang ini memang lebih fokusnya itu pada pekerjaan dan kesuksesan hidup dia ya. Jadi begitupun dengan percintaan. Jadi kalau di dalam hidup dia itu prioritasnya adalah pekerjaan dan kesuksesan hidup dia, percintaan itu mungkin prioritinya entah ke nomor berapa kayak gitu ya, mungkin keempat atau kelima gitu. Intinya bukan prioritas pertama seperti itu ya, pertama dan utama, bukan itu. Tapi bukan berarti dia tidak mau menjalin suatu hubungan. Dia mau menjalin hubungan, bahkan dia pengennya karena dia udah sibuk dengan pekerjaan, jadi maunya juga punya hubungan itu yang sukses-sukses juga gitu. Nggak ada penuh drama, nggak ada penuh dengan pertengkaran, banyak sekali penyulit. No, dia tidak mau itu gitu ya. Jadi benar-benar harus dia pikirkan baik-baik, matang-matang. Kalau dia mau menjalin hubungan harus dengan kepala dingin. Jadi kalau mau mengambil suatu keputusan dalam hubungan gitu ya, atau dia mau menjalin hubungan, harus dia pikirkan baik-baik, harus dengan kepala dingin, harus dengan tenang, tegas, yakin gitu bahwa dia bisa menyukseskan hubungan percintaannya seperti itu ya. Intinya dia nggak mau main-main gitu ya, karena dia udah cukup sibuk dengan pekerjaan dan kesuksesan hidup dia gitu ya. Jadi nggak usah dibebani lagi dengan drama percintaan. Dia nggak mau main drama dalam percintaan. Dia maunya apapun yang bukan menjadi prioritas utama di dalam hidup dia pun harus lancar-lancar aja gitu ya, nggak pakai drama-drama, no drama-drama gitu ya. Jadi benar-benar kalau dia mau menjalin hubungan tuh yang nggak usah pakai drama, kalau mau hayu, kalau enggak ya udah nggak usah kayak gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa percintaan itu ya kalau mau ya ayo gitu. Kalau enggak ya nggak usah kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini.
Energi paling kuat di sini ada Scorpio, Cancer. Oke, di Emperor tuh ini Aries. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian ya maka ini energi kalian berdua. Tapi kalau nggak sama gitu ya, atau kalian nggak ngerti dengan apa yang aku bacakan ini, ya berarti ini bukan energi kalian ya. Nggak usah diambil pusing. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.